Salam SMK bersama. Hari ini kita sudah bersama Mbak Vida. Ini salah satu teman-teman AU juga ini. Jadi Mbak Vida ini umur berapa Mbak sekarang Mbak? 23 belum genap sih. Wih 23 guys. Iya. 23. Jadi ini satu keluarga ikut Action University. Mulai kakaknya Mbak Vida sama ibunya, sama mamanya. Nah terus hari ini saya kebetulan lewat tadi kok lihat di usahanya dia yang terbaru. Jadi dia ini bikin usaha yang terbaru ini tentang detailing mobil guys. Jadi detailing mobil. Nah, tadi nanti kita belajar strateginya dia bagaimana sih untuk apa namanya di era pandemi kayak gini ini kan orang-orang pada kerasa ya. Iya betul. Nah, tapi nanti gimana dia apa ya inovasinya seperti apa guys? Oke, Mbak Vida, ini kan usaha terbaru ini ya, buka cabang ini. Biasanya perempuan kan usahanya yang feminim, kayak ibarat kata kayak usahanya yang sebelumnya kan packing ya. Iya Pak. Jadi usaha sebelum packing, kalau teman-teman pengen beli packing segala model ada di sini semua. Ya, di Instagramnya ada. Nah, terus sekarang kok merambah ke bisnis yang ini kan harus kayak cowok gitu loh, Mbak. Iya Pak, iya Pak. Ini gimana, Mbak? Kenapa? Kan dari AU belajar juga, Ya. jangan cintai bisnisnya. Oke, jangan cintai bisnisnya, betul, iya, betul, kita betul. cintai hasilnya aja Gitu ya. Yang penting betul. hasilnya. Marketnya ada. Ini marketnya besar loh ya. Iya betul Pak. Mobilnya Karena kan marketnya besar. semakin tahun kan mobil kan semakin banyak Betul. gitu kan Pak. Jadi mobil ya setiap semakin tahun semakin besar. Terus marketnya orang yang punya mobil pasti berduit. Iya betul. Nah, ini ada strategi di AU itu bagaimana memonetize. Jadi memonetize itu dia menghasilkan uang dari banyak hal, bukan cuma dari mobil saja. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini kan usaha baru. Ya. Betul Pak. Katanya sempat ganti karyawan, Mbak. Iya, jadi ceritanya tuh kemarin itu memang ini sekitar dari bulan Oktober 2019 kan Pak. Cuman itu kita di sini yang ngelola orang lain, cuman dirasa orang lainnya tersebut kurang ini ya, kurang amanah, kurang kompeten. Pokoknya akhirnya kita kick aja. Oh my god. Ya gitu. Karena mau nggak mau seperti itu kan harusnya. Jadi nek bisnis itu guys, itu harus nek bahasanya orang Jawa ya, orang Surabaya gitu. Ya, ini kan kebetulan orang Surabaya. Bahasanya orang Surabaya itu tego kalau mentolo kan gitu ya. Oh iya Pak. Baru denger ini Pak. Tego kalau mentolo ya. Nek kita nggak tega, kecuali nek kita beda. Kita bisnis, keluarga, teman-teman. Jangan dibedakan. Iya betul. Nah, kadang teman-teman itu gini, ketika kita launching usaha baru, bro kasih diskon dulu, harusnya dia yang support kan gitu. Rego konco ya. Iya, rego konco. Harusnya itu kamu sebagai teman ya kasih support, ojo tambah jaluk kortingan kan gitu. Iya bener Pak, bener. Jadi sempat di apa namanya di adawan prestasi juga ya dari situ ya. Ada. Nah, terus buka ini, nah saya akan sedikit tanya ya tentang usaha sebelumnya kayak Mbak Vida ini juga ngelola usaha apa namanya beras Mbak ya? Produksi beras. Produksi beras. Ya, sama packaging. Sama packaging karton. Nah, nama packagingnya apa sama usaha packagingnya? Udah 3 saudara, cuman kita namanya Box This Box. Oh, gitu. Box This Box ya? Ya. Ini Instagramnya ada ya? Ada Box This Box. Instagramnya ada ya. Terus beras. Kalau beras ini produksi dari petani atau dari sawah, dari petani ke tempat kita jemur, terus ya udah kita giling jadi beras. Oh, berarti semuanya bisa dilihat proses produksinya. Oh, iya. Gitu ya. Jadi contohnya kayak gini guys. Nah, ya. Nah, apa namanya? Itu 1 bulan. Itu berapa ton, Mbak? Bisa ngelepasin itu? Ya hitung aja kalau misalnya sehari 1 ton gitu kan. Ya kalikan aja 26 hari kerja gitu misalnya. Iya, 26 ton ya. Satu bulan guys itu guys. Iya, terus juga kita juga buka mitra agen juga. Oh gitu ya, buka mitra agen juga ya. Yang biasanya orang-orang yang mau masukin ke toko silahkan nggak apa-apa. Misalnya ke perusahaan silahkan kayak gitu. Oke. Pakai brandnya sendiri. Pakai brandnya sendiri. Oh berarti maklun ya kerjasamanya ya. Iya betul Pak. Saya datang sama Mbak Vida, Mbak aku pakai merek ini bisa. Bisa. Wah itu. Terus kalau saya pakai merek ini, nah biasanya gini ini ada strategi baru guys. Saya kepikiran juga. Ketika bikin usaha sekarang kan ada beras yang di MLM kan, tahu nggak Mbak? Oh, kayak gimana gitu Pak? Jadi beras itu saya minta pakai nama saya, tapi tak bikin multi level marketing. Oh, itu kan kenceng. Saya punya temen tuh yang jalanin gitu. Jadi produknya beras. Jadi lakunya itu kenceng. Nah kalau di Mbak Vida sendiri di era corona seperti ini, di COVID seperti ini, beras itu pengaruh nggak? Beras itu justru kemarin waktu hari raya juga itu malah omsetnya banyak banget gitu. Sampai gila-gilaan ya? Iya gila-gilaan sampai mungkin ya itu momennya mungkin bagus ya buat orang banyak amal juga. Mungkin kalau bahan pokok nggak ada masalah. Betul. Nggak ada masalah. Juga ya. Karena kita punya unit usaha juga di bidang minimarket itu ketika lockdown kemarin sempat PSBB itu ya, itu kenyataannya omsetnya makin naik karena kebutuhan pokok terus dijarah ya, untuk di ya.
Oke. Justru kalau kebutuhan sekunder malah yang berkurang kan. Yang primer kayak beras itu. Nah, terus kalau ini kan kebutuhan sekunder ini. Iya, betul, Pak. Ini Mbak E nyemplung di bisnis ini di era COVID seperti ini, itu ngaruh nggak sih? Sedikit ngaruh, Pak. Cuman ngaruh, kita ya? kan menyiasati lah ya. Gimana itu? Strateginya gimana? Strateginya kalau misalnya ngiklan diganti tagline-nya, Pak. Oh, gitu banyak ya? gratisnya. Oh, banyak gratisnya? Iya, ya dibikin banyak gratisnya. Terus ini orang harus datang atau seperti apa? Harus bisa home service juga. Oh, home service? Iya, banyak kan sih orang sekarang home service. Heeh. Banyak orang sekarang home service. Umur 23 ya, 23 itu saya umur 21. Tapi kebanyakan teman-teman ya umur 23 kan persetan dengan kayak gini lah, Pak. Iya, Pak. Saya gini diajak teman saya biliar loh, Pak. Gitu ya? Saya kayak terus nggak bisa. Aku kerja di sini gitu. Gitu ya? Iya, Pak. Guys, berarti kan. Biasanya Iya, umur-umur segitu itu ya, itu enaknya cangkruan, ngopi ke Belanja. Starbucks gitu ya. Betul, Pak. Sekarang gila. Tapi gini Iya. termasuk Mbak Vida ini membayar harganya ya. Karena Iya, Pak. untuk mencapai mimpi itu ada harga yang harus dibayar. Betul, ada Nah, harga yang harus dibayar. ini dia membayar harganya. Teman-temannya yang lain tuh mungkin sedang ngopi, dia sedang berkeringat di sini, ngawasin seperti ini, bentrok dengan karyawannya dan lain-lain. Iya, betul. Relate saya, Pak. Relate. Betul. Nah, terus Mbak Vida, kamu kan sekeluarga ikut AU. Nah, itu angkatan berapa, Mbak? 84 kalau yang kakak itu, Mas Alam itu 85. Oh, berarti duluan Mbak Vida dulu? Iya. Oh, Mbak Vida dulu baru kakak Iya. ya? Yang pertama langsung berdua sama mama tuh. Oh, sama mamanya? Berdua. Oh, itu mamanya. Mama. Nah, itu mamanya itu. Ya. Angkatan 84, Bu ya? Oh, 84. Teman-teman 84, main ke sini. Teman-teman 84, ini lihat dikasih apa ini kira-kira? Ayo. Dikasih apa ya? Dikasih Ayo kalau mau buka bisnis ya. Kan di situ kita ajarin win-win lah. Win-win, betul. Kalau mau buka ini, kira-kira di-franchise kan nggak ini? Bisa di-franchise-kan ya. Tadi dengan cara ini ya kita gratis kemitraan ya. Oh, gratis, guys. Nanti trainingnya dari kepala teknisi saya sendiri ya. Oh iya. Nah, berarti Anda kalau kemitraan ini kan mahal biasanya, Bos. Iya, mahal. Kalau kayak model kayak gini, itu detailing gini, itu paling nggak sekitar 150 juta ke atas lah untuk kemitraan ya. Tapi kalau di sini digratiskan, Mbak? Gratis untuk kemitraannya gratis, hanya menyediakan tempat ya. Nanti trainingnya tinggal cari orang, terus kita Kirim yang ke sini? training. Iya, Dikirim ke sini ya? Nanti di training sama kepala teknisinya manuver AutoCare. Wah, manuver AutoCare, guys. Ya, jadi ini gratis. Terus yang didapatkan dari AU, Mbak, apa Mbak waktu itu, Mbak? Kok sampai sekarang punya keberanian untuk action ini, nggak takut rugi atau seperti apa? Nah, itu kesannya AU seperti apa? AU itu yang ngajarin kita buat, oh ternyata belakang saya waktu itu Pak, pengusaha keripik khusus. Rumahnya deket sini ternyata. Oh gitu? Kalau nggak datang ke AU kan nggak bisa ketemu kan, nggak gitu kenal ya? gitu kan. Padahal rumahnya deket loh, ya kan. Terus juga jangan cintai bisnisnya, jangan pakai perasaan kalau bisnis itu, ya kan. Kayak gini tadi kan harusnya kan cowok, tapi saya cewek gitu. Cewek, betul. Terus kemudian kita berusaha untuk win-win kan, Iya. kita mau nge-winkan orang lain, terus baru win pasti datang ke kita sendiri gitu kan. Betul. Terus ya itu menambah relasi. Banyak sih sebenarnya ikut tahu nggak ada ruginya kok, beneran. Betul. Terus saran buat teman-teman dari Mbak Vida, ini kan sampean kan masih muda, wis berani mengambil resiko besar untuk membuang waktu masa muda. Iya betul Pak. Kan waktu kan mahal. Iya Pak. Tapi waktumu Iya. kamu buang untuk membayar sebuah harga di masa depanmu kan gitu. Iya benar Pak. Nah, buat teman-teman yang ada keinginan untuk berbisnis atau mereka masih aku masih muda, santai-santai dulu tak nikmati besok yang tua-tua lah. Itu biar dia itu action, Mbak, biar di Indonesia ini masa mudanya teman-teman yang masih milenial ini mereka benar-benar fight, berjuang untuk hidupnya dan untuk negara kita. Itu gimana, Mbak? Ayo. Ya kalau misalnya di usia muda itu, ini kan saya masih single ya, terus energi masih banyak, jadi kita harus memanfaatkan privilege tersebut gitu loh, iya kan. Terus ya, masa sampai kapan kita mau jadi target market terus ya nggak? Ya, betul. Kan harusnya kan kita Create market, menciptakan target market yang baru. Kenapa nggak kita aja yang menciptakan gitu loh? Kan selama ini anak muda kan selalu menjadi target market kan, uangnya habis di hal-hal yang nggak penting ya nggak. Ada musimnya ini semuanya diarahkan buat beli ini, ya kan? Cashback, ya udah. Terus ya udah, mendingan nggak usah. Kita yang menguasai market ya. Iya betul. Anak muda memang harus bergerak karena biasanya yang bikin kita besar tuh action Anda yang sekarang plus menguasai ilmunya. Jadi ya ngomong-ngomong single tadi ya, ini kakaknya ini juga masih single ya. Kakaknya, ini orangnya ini fotonya kayak gini nih kakaknya ini ya. Ini kita bikin satu perusahaan sama kakaknya juga. Jadi kakaknya pengusaha properti, keren guys. Single guys. Jadi gitu. Oke teman-teman,
saya akan kasih tips nanti bagaimana Mbak Vida ini dia menggabungkan antara bisnis satu, bisnis kedua, bisnis ketiganya, dan bisnis berikutnya. Bagaimana mengkawinkan semua ini, karena yang penting kita jangan mencintai guys, tapi benar-benar hasilnya, show me the money kan gitu. Ya. Jangan cintai bisnisnya. Ada apa dengan bisnis seperti ini kalau bisa menghasilkan banyak hal kan gitu. Jadi teman-teman, Action kalau Anda pengen kemitraan, hubunginya di mana Mbak? Di Instagramnya? Di Instagramnya ada, langsung kan nanti ada nomor teleponnya langsung di Instagram. Di Instagram ya. Ada. Jadi kalau Anda beli salah satu atau Anda bekerja sama dengan salah satu unit usahanya Mbak Vida ini masih 23 tahun loh. Nanti kamu akan nge-link ke semua unit bisnisnya dia. Jadi manfaatkan. Anda kaum milenial belajar di sini. Kalau untuk Instagramnya Mbak Vida sendiri apa Mbak? Ada @afidafauzia, nanti ada ya Pak ya? Ada semua di sana ya? Fauzia. @afidafauzia di sini ya. Oke, jadi teman-teman, nggak usah banyak mikir. Action, bayar harganya. Harga yang dibayar bukan uang, tapi prosesnya, waktu yang Anda buang, ditolak orang, keringetan, Betul. terus apa panas-panas, lihat harga yang harus Anda bayar memang harus mahal. Jadi jangan pernah menawar harga untuk mimpi Anda. Sekian dari saya. Salam Action Kayak Bersama. Sukses, Mbak. Yes. Oke.